Assalamualaikum Ustaz Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana perjalanan Palembang keliling Indonesia nih Bang Ustaz Joban, apa yang dapat diperoleh? Sementara di Amerika luar biasa ya, 1 tahun aja anak kecil kena tembak itu ada ratusan ribu ya, banyak itu, dardor begitu Ustaz. Nah silakan Ustaz Joban, Iya, cerita iya, ya, perjalanan. alhamdulillah. Hmm. Ya, kemarin baru pulang dari Palembang, sekarang Hmm. udah di Purwakarta lagi. Udah di Purwakarta. Alhamdulillah Hari kita Ahad ya kita ya ketemu insya Allah Ustaz ya. Eh, insya Allah insya Allah kita sorry. bersilaturahmi Hmm. dengan beberapa masyarakat sana, masjid, Hmm. ya ngadakan acara ceramah umum, tablik Hmm. akbar. Masya Allah. Alhamdulillah penyambutannya baik. Hmm. Hanya kita akhirnya bosan makan empe-empe tiap hari. Tiap acara makanannya empe-empe. Ya, Gitu. Masya Masya Allah, Masya Allah. Tapi hubungan dengan komunitas di Amerika terus berlangsung, Ustaz ya, melihat perkembangan di sana. ya. Perkembangan terakhir itu kebakaran Hawaii. Kan? Wah, luar biasa kebakaran Jadi Spanyol di ya. Hawaii, di di Ya, Kanada ya juga luar biasa betul. betul. Karena suhu panas ini memang sangat dahsyat sekali sekarang di benua Eropa dan beberapa daerah di Amerika ya. Luar biasa. Nah, apa nih Ustadz nih berita dari langit yang akan disampaikan di hari yang sebagian pendengar menunggu-nunggu kabar dari langit, Ustadz. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum para pendengar Rasil, Jumat Mubarak. Kali ini saya ingin mengisahkan salah seorang sahabat yang terkenal ya, yang ketika dia meninggal sampai aras itu goncang, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ya, jadi suatu hari salah seorang tabi'in bernama Abu Idris Al-Khulaini. Dia pertama kali ke Syria. Di kota Damaskus ada sebuah masjid. Ketika masuk, di tengah-tengah ada anak muda lagi ceramah, good looking, senyumnya menarik, ucapan-ucapan yang keluarnya seperti mutiara dari mulutnya, dan semua orang itu terpaku, diam semua, sampai anak-anak pun diam. Dia nengok kanan, semua ke kanan, dia kiri ke kiri. Setelah selesai, ya dia rupanya langsung jatuh cinta. Dia langsung pertama dia tanya, itu siapa katanya? Itulah sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Oh, saya sudah dengar dulu suaranya. Karena zaman dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada WA. Jadi orang kadang-kadang dengar nama tapi kapan hari ketemu siapa itu. Jadi bayangkan nih orang tabi'in kan. Kemudian langsung dia salaman dan dia berkata, Inni uhibbuka fillah. I love you for the sake of Allah SWT. Aku cinta padamu lillah. Kemudian kata dia, Allah, hanya untuk Allah? Ya. 3 kali ditanya sama aja. Allah. Gola abshir, good news. Kabar gembira. Karena aku pernah mendengar Nabi Muhammad bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabina fillah. Ya, kecintaanku merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang saling mencintai fiyya, kena aku. Wal mutajalisina fiyya, orang yang duduk kumpul-kumpul karena aku. Wal mutazawirina fiyya, orang yang saling berkunjung karena aku. Wal mutabadilina fiyya, dan orang yang saling memberikan hadiah karena aku. Subhanallah. Jadi hadis ini baru kedengaran oleh yang lain ketika datangnya Abu Idris tadi dan berkata, saya uhibbuka fillah. Nabi juga bersabda, ya siapa, coba kalau kita tanya, siapa nanti penghulu atau the master of syuhada? Hamzah. Right? Ya, siapa nanti yang akan memimpin? Orang paling yang Sayyidul Mu'adzinin. Sayyidul Mu'adzinin itu Bilal bin Rabah.
Nah, siapa nanti Sayyidul Ulama dan Fuqaha? Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, nanti orang akan menyaksikan Mu'adz ya jalan paling depan, dan di belakangnya Imam Syafi'i, Imam Malik, semua imam-imam yang itu di bawah panji Mu'adz bin Jabal. Subhanallah. Baik. Maka Nabi mengatakan, ya'ti inna yaumul qiyamah amamat ulama wal fuqaha a'lamul awwalin wal akhirin. Akan datang hari kiamat nanti imamnya para ulama dan fuqaha, dan orang yang paling tahu, baik orang banding orang yang dulu dan orang yang terakhir. Malah Allah yubahi, Allah membanggakan tentang Mu'adz bin Jabal ini. Right? Nah, Mu'adz bin Jabal ini seorang anak muda yang ganteng, ada aktsanu, wajhan wa khuluqa. Orang menyifatkannya dia itu mempunyai wajah yang selalu senyum, menarik, dan akhlaknya luar biasa. Right? Terutama akhlaknya itu viral di antara para pemuda. Jadi pemuda itu sangat senang kalau hadir di halaqahnya Mu'adz bin Jabal. Nabi berkata juga, khudil Quran min arba. Ambillah Quran dari 4 orang. Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Salim maula Abi Hudzaifah. Mu'adz itu masuk Islam itu ketika umurnya masih belasan tahun. Nah, itu ketika ketemu dengan juga orang yang sifatnya hampir sama dengan Mu'adz, yaitu Mus'ab bin Umair, the first ambassador to Madinah. Mus'ab juga demikian. Hanya Mus'ab lebih tua, 18 tahun. Jadi begitu ketemu Mus'ab, begitu ngomong sekali, langsung dia masuk Islam. Dan ibunya namanya Ummu Mani. Ibunya adalah termasuk di antara 70 orang-orang Madinah yang ikut Aqabatul Ula, perjanjian malam-malam dengan Nabi di kota Mina itu. Nah, Rasulullah SAW, ini penting sekali bagi orang tua, bagi imam ya. Gimana? Jadi ketika melihat ada orang itu punya talent, itu langsung diarahkan. Maka Nabi melihat Mu'adz ini sangat intelijen, sangat pintar, akhlaknya baik, itu langsung didekati, diarahkan. Makanya ketika Nabi mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan Ansor, itu disaudarakan dengan Abdullah bin Mas'ud. Coba kita bayangkan sekarang para pendengar, Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah, lebih tua sedikit dia, anak muda yang rajin tahajudnya, rajin nuntut ilmunya, cinta Quran. Bayangkan dua-duanya masih single. Bayangkan tinggal satu rumah, bagaimana pengaruhnya itu. Subhanallah. Makanya orang selalu kadang-kadang nikmat saja melihat mereka lagi berlomba sedang salat itu, atau sedang merajah Al-Quran. Jadi makanya ketika perang Badar itu, Mu'adz hanya umur 15 tahun. Tapi kecintaannya terhadap Quran luar biasa. Sehingga oleh Nabi dia yang ditunjuk orang yang paling muda di antara penulis wahyu. Dan juga Nabi pernah mengumumkan, bayangkan diumumkan depan siapa? Depan Abu Bakar, Umar, Utsman. A'lamun nas bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling alim tentang halal haram adalah Mu'adz bin Jabal. Allah. Makanya sahabat nggak ada yang syirik. Sahabat kalau ada masalah datang sama dia. Dan Mu'adz salah satu sahabat yang dibolehkan oleh Nabi untuk berfatwa jika Nabi nggak ada. Allah. Masih kecil jadi mufti. Right? Itu karena memang Nabi itu mengarahkan pemuda-pemuda itu. Makanya Nabi pernah berkata, ni'mar rajul Abu Bakar. Sebaik-baiknya orang adalah Abu Bakar. Ni'mar rajul Umar. Ni'mar rajul Mu'adz bin Jabal. Demikian juga ketika zaman Umar bin Khattab, qal man arada al-fiqh fa'alaihim bi Mu'adz. Kalau orang mau tentang fikih, maka hendaklah mereka belajar dari Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal ini sering kemana-mana dengan Nabi.
Dan kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad itu lagi perjalanan, lagi naik onta, lagi naik keldai. Ini penting sekali. Kita berapa kali sering kita kadang-kadang kita satu keluarga naik van misalnya kan, naik mobil, gitu kan. Berapa banyak orang tua yang sudah siapkan 1-2 hadis disampaikan ketika mari atau suruh banyak anaknya sudah dibaca. Coba bacakan hadis nomor sekian. Itulah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sering banyak ketika mengajak anak muda itu nggak resmi, nggak lagi ceramah di masjid, enggak. Jadi di sela-sela lagi main-main. Right? Makanya misalnya kami di masjid di Washington State, itu di masjid itu ada lapangan basketball, pingpong, lapangan bola gitu kan. Ini untuk mempermudah anak-anak bawa ke masjid. Saya belum lihat tuh saya keliling kemarin ke Jawa, ada masjid yang ada tempat-tempat untuk olahraganya supaya anak-anak ke sana. Iya. Saya kira mulai kita berpikirkan. Karena yang paling berat untuk mengajak anak muda ke masjid, ke masjid ada anak muda. Coba lihat subuh, berapa orang anak muda yang datang subuh, gitu kan? Jarang sekali. Karena kita tidak menciptakan atmosfer yang membuat anak itu tertarik ke masjid. Karena bayangannya masjid paling apa? Paling salat, ceramah kan? Gitu paling. Itu jawabannya. Tapi kalau di sana, yuk kita main bola, yuk kita main basketball, yuk kita makan di masjid, di sana ada restoran. Nah kita isi mereka ketika menjelang salat, habis salat, cukup 5 menit, 10 menit. Mungkin yang 10 menit itu yang mengena kepada mereka, kita tidak tahu kadang-kadang. Right? Itulah cara Nabi Muhammad SAW. Right? Dan Mu'ad bin Jabal ini, subhanallah, dia sangat zuhud. Artinya tidak cinta lalu dengan dunia. Ketika zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Umar disuruh pembantunya untuk ngasihkan uang kepada dia. Sekitar 200 dinar. Kemudian disuruh, coba kamu perhatikan digunakan apa uang itu. Subhanallah. Itu dikasihkan, dia langsung nyuruh istrinya agar uang itu dibagikan 5-5, ditaruh dipotong-potong di kain, atau dibilang dibagikan semua hari itu juga. Subhanallah. Lain ya, ada lagi melihatkan dia kalau malam tuh nikmat beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Lain padahal masih muda itu. Di antara doanya Mu'ad ketika dia salat, Allahumma gharatin nujum, ya Allah, bintang-bintang sudah terbit. Wahadatil uyun, mata-mata sudah tenang, artinya orang sudah tidur semua. Wa antal hayyul qayyum, engkau adalah yang maha hidup, yang maha perkasa. Firari minan nari bati, lariku daripada neraka sangat pelan sekali. Artinya aku takut, aku tidak serius untuk menjauhkan diri daripada api neraka. Wa talabil jannah dhaif, demikian juga usahaku untuk ke surga lemah. Jadi merendahkan diri, padahal kalau dibandingkan dengan kita jauh kan. Artinya aku tidak begitu serius lari daripada neraka. Artinya masih berbuat dosa, padahal dia enggak kan. Walaysa indi, aku tidak punya kecuali satu saja yang aku miliki sekarang, yaitu asyhadu an la ilaha anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Right? Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW suatu hari mau mengirim Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman. Makanya Mu'ad ini dikenal dengan faqihul Yaman, ahli fikih orang Yaman. Kemudian disuruh naik kuda dia. Naik kuda, Rasulullah jalan. Nggak mau dia, ya Rasulullah. Naik kuda. Dengarkan saya, kata. Naik kuda. Sampai dekat perbatasan Madinah, Nabi bertanya, ya Mu'ad, bima taqdi. Nanti ketika kamu jadi hakim di sana, gimana cara kamu menghukum?
Dibilang dengan Quran. Fa in lam tajid. Kalau nggak ada, fa bis sunnah, dengan sunnah Nabi Muhammad. Kalau nggak ada, ajtahidu bi ra'yi. Aku berijtihad dengan otakku atas dasar Quran dan sunnah. Maka dipeluk sama Muhammad SAW sambil berbisik, ya Mu'adz, barangkali atau kemungkinan besar setelah kamu kembali ke Madinah, engkau tidak akan lihat kecuali kuburanku. Masya Allah. Nangis Mu'adz itu. Nangis turun dia, dipeluk Rasulullah. No, ya Allah. Ya Allah. Please, katanya, jangan Rasulullah. jangan. Biar saya atau orang tua saya yang meninggal, ya Allah, jangan kamu. Aku nggak kuat pergi sekarang ke Yaman. Pulang nggak ada. Betul. Ketika pulang, dia hanya ziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW. Right? Jadi itulah para pendengar kisah cerita sekilas ya tentang seorang sahabat Mu'adz bin Jabal yang ketika meninggal arsy sampai goyang. Right? Ya, pelajaran yang bisa kita ambil, mari kita arahkan anak-anak muda kita ini, dekatkan mereka dengan Quran, dekatkan dengan ulama. Right? Jadilah punya dream agar supaya anak-anak kita seperti Mu'adz bin Jabal. Karena kalau kita melihat anak muda sekarang ini, mereka cinta Quran, cinta ulama, rajin ke masjid, insya Allah masa depan umat Islam di Indonesia itu cemerlang, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban. Sebuah ingatan buat pendengar bahwa setiap dalam perjalanan itu jangan diam atau apa, tapi ya selain dengarkan rasil ada sebuah hikmah-hikmah yang disampaikan. Di antara kisah. Ya betul, atau sambil dengarkan rasil juga bagus. Ya betul ini. Terima kasih. Daripada dengarkan dangdut kan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan sebuah hikmah dari berita dari langit ini ya. Pendengar juga menunggu acara ini. Terima kasih Ustaz Muhammad Joban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.